Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiati dari Prodi Bahasa Indonesia. A. Konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara dari sekian sumbagian besar kaitannya dengan belajar menurut teori ini. Dalam belajar yang paling adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ada beberapa ciri bisa menunjukkan dari teori ini: mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif, bersifat mekanis, dan mementingkan pengaruh pada masa lalu, mementingkan elemen-elemen kecil, mementingkan pembentuk reaksi atau respon yang muncul. B. Tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. A. Elton Ridicke. Yang pertama, hukum efek menyatakan bahwa stimulus respon cenderung diperkuat apabila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibat tidak memuaskan. 2. Hukum latihan menyatakan bahwa latihan yang menyempurnakan respons semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih, maka akan semakin kuat. Walaupun demikian, pengulangan situasi yang tidak menyenangkan tidak akan membantu meningkatkan proses belajar. Yang ketiga, hukum kesiapan menyatakan semakin siap seseorang memperoleh perubahan tingkah laku tersebut menimbulkan sifat kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. B. Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada 14 September 1849 dari Rusia, yaitu tempat ayahnya. Pavlov dididik di sekolah gereja dan melanjutkan di seminari teknologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran yang bidang dasar fisiologi tahun 1884. Pavlov menjadi direktur Departemen Fisiologis pada Institute of Pencernaan. C. J.B. Watson. J.B. Watson merupakan orang Amerika yang menerapkan teori percobaan Pavlov tentang pengkondisian klasik dan objek tikus dan seorang anak bernama Albert. Meskipun Watson tidak menghasilkan hukum-hukum teori. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Pertama, pembelajaran yang disusun dan berdasarkan pada teori behaviorisme memandang pengetahuan secara objektif pasti sehingga bisa adalah memperoleh pengetahuan. 2. Peserta didik dianggap sebagai objektif pasif yang memerlukan motivasi dan pengetahuan dari pendidik. 3. Teori behaviorisme dalam pembelajaran sedikit memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkreasi. 4. Peserta didik dikendalikan oleh aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar teori behaviorisme. Ahli pendidikan menyampaikan sejumlah kritik kepada teori belajar behaviorisme mengenai beberapa kelemahan yang muncul. Atas kelemahan tersebut sebagai berikut. Teori ini mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran, cenderung mementingkan perilaku yang tampak, tidak mampu menjelaskan variasi tingkat emosi siswa, dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar, tidak mementingkan pikiran, dan cenderung mengarahkan ke peserta didik untuk berpikir linear.